Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dede Genta Pramadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilu 1955. Tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Lebih jauh, Presiden Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai pada saat itu merupakan demokrasi yang impor, yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstitusi mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok: menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia, dan pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan. Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Melalui dekret presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 terrealisasikan, memberlakukan melalui Stand-Not Stage. Sehari sesudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan presiden adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan UUD 1945. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Atta melalui tulisannya dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita, Peta Kekuatan Politik Nasional. Dalam politik pada masa demokrasi terpimpin terdapat 4 partai yang menonjol, yaitu PKI, PNI, Masyumi, dan NU, yaitu pemenang pemilu 1955. Kemudian ada juga kejadian-kejadian yang penting dalam masa demokrasi terpimpin, yaitu pembebasan Irian Barat, konfrontasi terhadap Malaysia, dan juga masa ekonomi pada saat demokrasi terpimpin. Banyak dilakukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Ekonomi yang sudah banyak melakukan reshuffle atau pergantian. Simpulan, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dan 2 kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yakni PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia
melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda yang biasa disebut Trikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi, yaitu Dwi Kora. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi pimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusual berupa pembangunan Monas, Kompleks Olahraga Senayan, Pembukaan Kebayoran juga berlangsung pada masa demokrasi terpimpin. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.